telepon dari asuransi misalnya gitu ya, mereka mungkin menawarkan produk insurance, atau biasanya bank nawarin kartu kredit, menawarkan produk dari bank gitu. Nah, biasanya kalau misalnya kita di-approach secara langsung atau face to face, itu biasanya kita akan merasa pertama mau mendengarkan terlebih dahulu ketimbang misalnya kita ditelepon gitu ya sama si salesman atau sales girl ini gitu. Lalu ada yang ketiga ini adalah presenting and demonstrating product. Nah, di sini adalah kuncinya di mana kita harus bisa mendeliver atau menyampaikan produk atau service yang kita miliki, yang kita tawarkan itu dengan baik. Jadi sebelum Bapak Ibu melakukan selling, Bapak Ibu harus menguasai dengan baik produk atau service yang akan Bapak Ibu tawarkan. Gitu. Jadi kita harus jaga-jaga ketika nanti si calon pelanggan ini bertanya ya mengenai produk atau jasa kita, itu kita sudah harus tahu, kita sudah harus mengetahui apa yang harus kita jawab. Atau misalnya ada yang nanya, ini kalau misalnya dipakainya seperti ini, atau misalnya dalam kondisi seperti ini, apakah masih bisa berfungsi dengan baik gitu ya. Atau misalnya lebih baik ini kalau misalnya Bapak Ibu misalnya menawarkan, biasanya kalau kita suka lihat tuh ada yang, kalau kita misalnya ke mall, terus ada yang nawarin produk apa tuh untuk massage gitu ya. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu produk kita dengan baik, mungkin kita nggak akan bisa mengoperasikan gitu ya, karena itu kan biasanya mereka secara otomatis tuh yang mereka jual, jadi massage-nya itu secara otomatis. Nah, kalau kita nggak tahu dengan baik, ketika konsumen atau si calon konsumen ini bertanya-tanya, itu mungkin kita juga nggak akan bisa menjawab dengan baik atau mempraktekkan alatnya tersebut dengan baik. Jadi yang paling utama adalah kita harus mempersiapkan bahan sebelum kita presenting, itu kita sudah harus mempersiapkan dengan baik. Jadi kita sudah harus menguasai si produk, terus kita juga harus tahu bagaimana cara mendeliver pesan atau maksud message yang akan kita sampaikan kepada si calon konsumen kita. Setelah itu yang keempat kita juga harus di sini ada handling objection. Maksudnya handling objection di sini adalah setelah kita melakukan presentation dan juga demonstrating si produk atau service. Nah, di sini juga biasanya konsumen akan bertanya atau menanyakan tentang segala sesuatu mengenai produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, setelah itu di sini juga akan terjadi mungkin ada yang accepted, ada juga yang mereka menolak dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, kalau misalnya kita menghadapi sebuah penolakan, itu kita harus bagaimana sih gitu ya. Karena seringkali nih kalau misalnya kita melakukan penjualan secara langsung, itu sepertinya lebih banyak penolakan ya Bapak Ibu ya daripada apakah metode Bu? Bagaimana Bu? Kalau ada penolakan atau melarikan diri itu berarti metode personalnya ada yang salah ya metodenya? Iya Bu, mungkin gini ya Bu, karena jadi kita yang tadi saya sudah sampaikan, kita sudah harus tahu dulu ya Bu ya, siapa sih si konsumen kita ini, karakteristiknya tuh juga gimana gitu. Jadi ada konsumen yang tipenya adalah good listener Bu. Jadi mereka mau mendengarkan dengan baik gitu. Mau mereka tertarik atau nggak tertarik sama si produk atau jasa yang kita tawarkan, tapi at least mereka mau mendengarkan dulu Bu. Itu sebenarnya lebih bikin kita merasa nyaman ya Bu sebagai si seller gitu ya ketika kita menjelaskan sebuah produk atau jasa. Nah, tapi ada juga tipe konsumen yang mereka itu bukan good listener alias bad listener. Jadi kalau misalnya mereka merasa mereka tidak suka dengan produk atau jasa yang kita tawarin gitu ya, atau misalnya mereka merasa saya nggak butuh gitu. Dari pertama kita mau jelasin aja mereka biasanya sudah menolak gitu Bu. Jadi kemungkinan besar yang kesalahannya bukan hanya dari si sellernya, tapi kemungkinan juga mereka merasa tidak butuh dengan produk atau jasa kita. Jadi tidak bertemu Bu tuh needs-nya. Kan ketika misalnya Ibu pergi ke supermarket atau ke mall, biasanya kita sudah tahu ya Bu ya kita mau beli apa gitu ke sana, ada tujuannya kita akan membeli apa gitu. Nah, ketika misalnya kita sampai nih di mall,
atau di supermarket, ternyata ada yang nawarin gitu. Tapi sebenarnya nawarin ini sebetulnya memang kita lagi cari atau kita justru kalau itu pengen membeli barang tersebut gitu. Tapi yang ditawarkan mungkin dengan brand yang berbeda gitu ya. Ternyata ketika mereka mendemonstrasikan si produk, ternyata produknya kok lebih bagus ya daripada produk yang sebetulnya saya mau beli ini gitu. Nah, biasanya di situ akan lebih mudah Bu nanti masuk. Karena kita sudah bertemu dengan si needs dari si konsumen gitu. Tapi yang susahnya adalah ketika si konsumen ini merasa tidak butuh. Nah, ini yang berat tugasnya si seller gitu ya, si personal seller ini ketika mereka menemui konsumen seperti ini mereka harus bekerja lebih keras lagi, 2 kali lebih keras pada saat mereka deliver atau presenting si produknya ini gitu. Gimana sih caranya kita bisa mempersuasi si konsumen supaya konsumen mau gitu ya. At least mau dengar dulu nih produk kita. Kalau misalnya kita ketemu sama tipe person seperti itu yang kurang lebih mereka adalah masuknya ke kategori yang bad listener, sebetulnya cara yang paling baik adalah kita tanyakan dulu sebetulnya apakah apa namanya Bapak Ibu sebetulnya yang lagi dicari misalnya ketika mereka ke situ apa sih gitu ya. Terus saya kalau saya punya barang atau produk ini gitu ya, kira-kira Bapak Ibu sudah pernah coba belum gitu atau sudah pernah melihat belum sebelumnya. Lalu ketika misalnya mereka menjawab belum pernah gitu ya. Nah, di situ mungkin Bapak Ibu bisa mulai masuk menjelaskan sebetulnya ini produk ini manfaatnya, benefitnya dulu, benefitnya untuk si konsumennya itu apa. Karena ketika orang merasa bahwa produk atau jasanya itu tidak memiliki tidak memiliki benefit atau keuntungan bagi mereka, ya mereka tidak akan mau gitu ya. Untuk apa kita membeli sesuatu yang sebetulnya kita tidak butuh atau tidak penting buat kita gitu. Tapi ketika kita bisa memberikan pandangan-pandangan, sebetulnya barang ini tuh sebetulnya dibutuhkan loh gitu ya oleh si bapak atau ibu ini gitu ya. Nah itu akan lebih mereka oh iya juga ya ternyata memang sebetulnya butuh ya tapi saya kok nggak tahu ya gitu saya nggak aware kalau misalnya saya itu butuh itu di rumah ya gitu. Jadi mungkin dimulai dari situ atau misalnya tadi mungkin ibu bilang baru belum apa-apa customernya mungkin lari gitu. Mungkin kalau ada yang punya pengalaman juga ditelepon sama bank ya Bapak Ibu ya, misalnya ditawari insurance yang paling sering ya. Kita mungkin ketika kita baru angkat terus mereka bilang bahwa mereka dari bank mau menawarkan produk insurance, biasanya kita sudah refuse tuh di depan tuh sudah menolak gitu. Tapi biasanya mereka akan tanya dulu, ibu saat ini sudah punya belum gitu ya. Terus ibu saat ini yang ibu butuhkan, yang sedang ibu butuhkan apa? Apakah misalnya untuk anak gitu ya, untuk perencanaan anak sekolah atau misalnya kesehatan. Nah kita biasanya akan mulai dengan itu. Jadi kita tanyakan dulu needs atau kebutuhan dari konsumennya itu apa gitu. Nah kalau misalnya mereka sudah mulai bercerita, mereka sudah menjelaskan, baru nanti kita sudah tahu kan ya gitu ya, kita sudah tahu, kita sudah pegang, oke ternyata mereka needs-nya seperti ini, karakternya ketika mereka menjelaskan, kita juga sudah mulai membaca. Nanti baru kita masuk di situ gitu. Yang tadi saya bilang yang presenting and demonstrating produknya. Gimana cara kita mendelivery si produk atau gimana cara kita mempresentasikan produk kita gitu. Lalu tadi kalau yang handling objection sudah pasti ya Bapak Ibu kita pastinya akan mengalami penolakan gitu ya ketika kita menawarkan sesuatu nggak semua orang suka, nggak semua orang mau. Pasti mungkin ada dari 10 6 orang menolak gitu ya. Itu pasti akan kita temui. Nah, tapi gimana sih ketika kita mengalami hal tersebut gitu ya. Jadi memang ada uh, di saat kita menawarkan produk atau jasa, nah di sini after presentation and demonstration, saat customers menanyakan gitu ya, gimana sih cara ordernya gitu. Nah kalau itu kan udah kelihatan ya, oke mereka sudah mulai tertarik gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari mukanya kayaknya kok datar-datar aja ya, kayaknya mereka kok nggak merespon balik atau memberikan feedback positif gitu saat kita menjelaskan si produk kita. Nah itu mungkin mereka tidak nyaman pastinya ya. Sebelum mereka bilang, oh saya nggak mau gitu. Tapi biasanya mereka sudah menunjukkan bahwa mereka mulai tidak nyaman. Nah, yang tadi saya bilang, ini ada kaitannya tadi yang kita meneruskan si presenting sama demonstrating produk.
yang tadi saya sudah katakan bahwa kita mulai ajak ngobrol si konsumen. Jadi stop talking. Coba kita berhenti berbicara, menjelaskan si produk kita panjang lebar itu, kita mulai ajak ngobrol si konsumennya. Yang tadi saya bilang kita mulai masuk, oke, jadi kita mulai ajak ngobrol si calon konsumen ini kebutuhan apa tadi yang saya katakan itu gitu. Jadi sehingga mereka pun akan merasa nyaman gitu Bapak Ibu. Lalu setelah itu di sini ada closing sale. Closing sale ini adalah di tahapan ini kita sudah bisa tahu apakah orang tersebut mau atau tidak membeli si produk atau service yang kita tawarkan gitu ya. Jadi di sini gimana sih sebenarnya cara kita supaya cara kita menekankan si selling ini supaya mereka tertarik dan akhirnya mau membeli gitu ya. Jadi ini adalah kalau kita bilang this step is the climax of the selling process. Jadi ini adalah akhir dari perjalanan panjang ketika kita menjual sebuah produk atau jasa gitu. Lalu kalau misalnya some of the effective ways of closing, oke. Jadi kalau misalnya mungkin di sini sebenarnya enaknya atau benefit dari si personal selling ini adalah kita juga bisa langsung tahu jumlah penjualan dari si produk atau service kita gitu ya. Ketika closing sale kita langsung tahu nih misalnya dari 15 produk yang kita jual itu hari ini itu langsung kelihatan bahwa 10 produk itu terjual, sisanya adalah 5 gitu. Nah, terus yang terakhir ketika orang mau membeli produk atau menggunakan jasa kita, apakah kita sudah berhenti di situ? Pastinya tidak Bapak Ibu, karena ini yang paling penting, yaitu adalah following upsell. Jadi kalau misalnya mungkin Bapak Ibu pernah ditawarkan mobil gitu ya, misalnya lagi ada pameran mobil nih di mall, lalu biasanya kan kalau pameran harganya lebih murah ya Bapak Ibu ketimbang misalnya kita ke dealer gitu. Nah biasanya misalnya Bapak Ibu ada yang pernah membeli motor atau mobil pada saat pameran, terus biasanya mereka setelah Bapak Ibu beli gitu ya, mereka akan following upsells. Jadi ini adalah after sales, service after sales. Service yang diberikan oleh si perusahaan setelah konsumennya membeli atau purchase si produk atau jasa mereka. Jadi biasanya mereka akan menanyakan bagaimana pengalaman kita setelah kita menggunakan si produk atau jasa mereka gitu. Apakah kita puas atau misalnya tidak puasnya itu di mana gitu. Apakah ada sesuatu yang salah dengan produknya atau misalnya ada yang baru dipakai sebentar, misalnya ada masalah ini rusak di sini atau ada kekurangannya apa. Nah, di sini kita bisa langsung tahu dan mereka juga merasa bahwa kita sebagai seller itu tidak lepas tangan setelah closing sale, tapi kita men-treat mereka bahwa kita masih peduli dengan mereka, yaitu dengan cara menanyakan, gitu ya. Atau misalnya following up, biasanya kita memang melakukan secara berkala. Kayak misalnya contohnya mobil itu biasanya kita setelah si konsumen beli, kita kasih waktu misalnya seminggu gitu ya, mereka kan biasanya mereka pakai, habis itu mereka nanti ketika kita tanya gitu ya, gimana Bapak atau Ibu dengan mobil yang kemarin dibeli itu gimana, nyaman nggak gitu, ada masalah nggak, mesinnya apakah baik-baik aja gitu ya, nanti misalnya mereka, oh oke gitu. Nah nanti setelah itu belum selesai. Jadi setelah seminggu kita telepon gitu ya, nanti kita kasih waktu sebulan. Nah sebulan kita coba telepon lagi. Bagaimana ada yang bisa saya bantu atau misalnya nanti mungkin kita ingetin kalau misalnya mereka harus ke bengkel untuk servis gitu dan yang seperti itu yang biasanya kita tawarkan kepada si konsumen kita yang sudah melakukan purchasing gitu. Nah, di sini baru kita bisa lihat si konsumennya satisfied atau puas atau mereka unsatisfied atau mereka juga nggak puas gitu dengan si produk atau jasa kita. Nah, pentingnya following up itu bisa langsung kita tahu Bapak Ibu bahwa mereka puas atau tidak puas gitu ya. Kalau misalnya mereka tidak puas, ya berarti harus ada langkah yang kita ambil dengan si produk atau jasa yang sudah mereka beli gitu. Misalnya mereka tidak puas, apakah kita harus menggantinya misalnya kan biasanya kalau misalnya beli elektronik deh, biasanya kan ada ininya ya Bapak Ibu ya kayak
sebulan gitu ya misalnya. Nah ini belum sebulan udah rusak gitu. Nah itu kan kita bisa mendapatkan barang yang baru. Gitu. Jadi fungsinya adalah seperti itu. Lalu, nah ini yang tadi juga sempat saya singgung, kita harus mengenal konsumen kita terlebih dahulu. Lalu segmentasi. Ketika kita punya produk atau jasa, kita sudah harus tahu segmentasi dari produk atau jasa kita itu ke siapa sih? Kita harus menjualnya itu ke siapa? Ke laki-laki kah atau ke perempuan gitu ya? Produk kita ini untuk perempuan atau laki-laki? Lalu usianya rentang usianya dari berapa sampai berapa? Lalu misalnya apakah ini untuk apa namanya, si produk ini apakah untuk remaja atau misalnya untuk dewasa. Nah, itu kita sudah harus mengetahui dengan baik segmentasi dari produk atau jasa kita, segmentasi pasar. Lalu kita juga harus bisa menganalisa kebutuhannya. Tadi juga saya sudah sempat jelaskan, ketika kita menjual sebuah produk atau jasa yang mereka merasa mereka tidak butuh dengan produk atau jasa mereka, pastinya tidak akan bertemu. Ya Bapak Ibu ya, percuma kita ngomong panjang lebar, kalau misalnya mereka merasa mereka nggak butuh, ya tidak akan ketemu. Gitu. Jadi kita sudah harus tahu dulu kebutuhan mereka itu apa. Gitu. Terus apa namanya? Biasanya kalau misalnya kita kita apa namanya butuh sesuatu gitu ya, kan kita biasanya akan pergi untuk mencari gitu ya. Tapi kalau misalnya sales person atau si personal seller ini biasanya mereka akan datang ke si calon konsumen. Jadi si calon konsumen tidak perlu repot-repot atau susah-susah mereka harus ke suatu tempat gitu. Lalu di sini oke, ini kenali konsumen. Nah, ini ada kaitannya dengan yang tadi yang sudah kita bahas Bapak Ibu sebelumnya, kita harus mengenali konsumen kita yaitu kondisi di sini ada family. Jadi kondisi keluarga. Mereka berangkat dari kondisi keluarga yang seperti apa? Apakah menengah ke bawah atau menengah ke atas atau tadi yang tadi saya sudah katakan juga dari pekerjaannya mereka bekerja sebagai apa? Tadi misalnya kalau misalnya bekerja sebagai di institusi pendidikan atau misalnya ada yang bekerja di perusahaan multinasional misalnya, itu pastinya kita akan men-treat mereka secara berbeda tergantung dari background pekerjaan mereka. Lalu bisa juga kita masuk approaching si konsumen itu kita melihat dari hobi mereka. Jadi misalnya yang kita tawarkan adalah mungkin kalau sekarang banyak gelang sport atau jadi kayak contohnya saya ambil contoh satu brand Xiaomi, mereka mengeluarkan gelang sport. Nah, ini mereka menjawab kebutuhan sebetulnya karena saat ini masyarakat kita lifestyle-nya adalah mereka sangat menyenangi sport atau mereka sudah sudah paham bahwa kesehatan adalah nomor satu. Jadi sekarang ini lagi marak-maraknya orang berolahraga ya Bapak Ibu ya, entah itu running atau bersepeda atau misalnya yoga atau zumba dan sebagainya. Nah, si Xiaomi ini mengeluarkan produk atau si brand Xiaomi ini mengeluarkan produk bentuknya seperti gelang, tapi ada jam atau di situ jadi kita bisa melihat kalau misalnya kita berolahraga itu kita sudah membakar berapa kalori atau kalau misalnya kita walking atau running itu sudah berapa langkah sih yang kita lalui gitu ya. Nah, itu si brand ini tuh menjawab kebutuhan dari konsumen gitu. Jadi sebetulnya sangat baik sekali produk yang diluncurkan oleh si brand Xiaomi ini. Lalu kita juga harus melihat kondisi keuangan. Jadi kondisi keuangan dari si calon konsumen kita ketika kita menjual sebuah produk dan ternyata produknya ini pricey ya Bapak Ibu. Jadi memang untuk kalangan menengah ke atas. Nah, percuma kita paksakan untuk menjual ke menengah ke bawah itu nggak akan masuk. Mereka nggak akan beli karena kebutuhannya berbeda gitu. Mungkin kalau untuk mereka belum sampai kepikiran untuk beli itu gitu ya, karena mereka masih punya kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi gitu. Jadi kita juga harus melihat kondisi keuangan dari si calon konsumen kita. Nah, ini tadi analisa kebutuhannya sudah saya bahas. Lalu ada pentingnya, ya Pak? Mungkin Bu, ini saya reminder waktunya udah habis sebenarnya Bu ya. Oh, oke. Oke. Oke Pak, 5 menit mungkin ya Pak ya?
Iya, betul, Bu. 5 menit lagi, oke. Oke, jadi sebelum saya tutup, ini saya mau bahas sedikit tentang pentingnya si personal selling. Ini sebenarnya kurang lebih sudah berkaitan dengan si proses dari personal selling itu sendiri, yaitu kalau di sini kita lihat ada persuading prospect, atau gimana sih cara kita mempersuasi si calon pelanggan kita. Kalau kita melihat di sini, itu kita flashback lagi, kalau kita pertama harus mengetahui tentang si background dari konsumen kita. Jadi yang sudah saya katakan, jadi gimana cara kita mempersuasi si calon pelanggan itu tergantung dari masing-masing calon pelanggan kita. Jadi ada yang tadi sudah saya bilang karakteristiknya, terus tadi juga sudah kita bahas sebelum ini Bapak Ibu ada background dari occupation atau pekerjaannya, usianya, lalu background keluarganya, keuangan dan sebagainya. Lalu di sini ada selling complex products. Nah, ketika kita melakukan personal selling, ini sebenarnya lebih gampang karena mungkin aja Bapak Ibu punya ada beberapa produk gitu ya yang ingin Bapak Ibu promosikan. Nah, dengan personal selling ini mungkin ketika si konsumen tidak butuh yang satu, mungkin saja dia butuh yang B, yang lainnya. Misalnya ada produk A, B, C gitu ya. Nah, ketika si konsumen tidak butuh si produk A ini, mungkin saja yang dia butuhkan produk B. Atau misalnya nggak butuh produk B, ternyata produk C yang dibutuhkan. Dengan personal selling, ini akan lebih mudah sebetulnya ketika kita bertemu langsung dengan calon pelanggan, itu kita bisa menjual sebetulnya yang mana sih yang paling mereka butuhkan dari beberapa produk yang kita jual, gitu ya. Lalu ada managing the sales cycle. Nah, kalau di sini, yang tadi juga saya sudah sebutkan, bahwa ketika kita melakukan personal selling, ini bisa dengan mudah sebetulnya kita bisa melihat tingkat penjualan dari si produk sebetulnya. Ini akan lebih mudah diketahui. Lalu ada developing customer relationships. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu melakukan personal selling, itu sama saja sebetulnya membangun relationship atau membangun hubungan dengan calon pelanggan Bapak Ibu. Mungkin sekarang belum, tapi mungkin nanti gitu ya. Mungkin sekarang si calon pelanggan Bapak Ibu mungkin belum butuh, tapi mungkin nanti mereka akan butuh gitu. Dan kita karena kita sudah saling mengenal gitu, misalnya Bapak Ibu juga kasih kontak Bapak Ibu ke mereka, ketika mereka butuh mereka akan mencari Bapak Ibu. Gitu. Oke, ini adalah kelebihan dan juga kekurangan dari si sales personal selling itu. Jadi kalau misalnya advantage-nya di sini ada attention. Jadi attention yang didapatkan itu pastinya jauh lebih tinggi ya Bapak Ibu timbang kita tidak melakukan penjualan secara langsung. Lalu pesan yang ingin kita sampaikan itu juga bisa kita desain sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Lalu ada interactivity. Nah, di sini akan komunikasinya akan lebih efektif ketika dilakukan secara langsung gitu. Lalu persuasive impact. Nah, di sini juga Bapak Ibu akan lebih mudah ketika ingin mempersuasi si calon konsumen. Lalu potential for development of relationship. Ini yang tadi sudah saya katakan bahwa dengan adanya si personal selling akan membangun hubungan yang baik dengan sebenarnya kalau misalnya kita lihat ada advantage dan disadvantage-nya akan lebih banyak advantage-nya. Kalau disadvantage-nya di sini mungkin ya pastinya kita akan mengeluarkan cost yang lebih besar ketimbang ketika kita melakukan promosi misalnya melalui sosial media ya Bapak Ibu ya. Karena kalau sosial media kan memang itu free. Nah, kalau misalnya kita personal selling mungkin butuh biaya transportasi, akomodasi seperti itu. Lalu juga ini lebih kaitannya sebenarnya lebih ke cost-nya sih, kekurangannya kalau untuk si personal selling ini. Oke, ini yang harus dipersiapkan ketika kita ingin melakukan personal selling, yaitu self-confidence, appearance, listen, enthusiasm, dan juga servicing. Mungkin ini sudah bisa dimengerti ya Bapak Ibu ya. Oke, Pak, mungkin sudah selesai untuk presentasinya. Apakah ada sesi tanya jawab, Pak? Halo? Ibu mau menambahkan, itu tadi yang mau beli mobil, bukannya ada test drive dulu, baru kita beli mobil cocok enggaknya itu.
Iya Bu, iya sebetulnya iya, cuman tadi karena saya mempersempit prosesnya ya Bu. Jadi sebelum biasanya kalau kita mau membeli produk, sebenarnya bukan cuma ambil aja sih Bu. Kalau misalnya kayak tadi yang saya sudah sempat singgung ya, kayak tadi contohnya alat untuk masas gitu ya. Biasanya mereka akan minta kita untuk coba dulu kan ya, Bapak Ibu gitu. Um, apakah kita butuh gitu atau misalnya ketika kita pakai apakah itu sesuai dengan keinginan kita, kebutuhan kita, atau misalnya kita nyaman nggak sih pakai itu? Oh ternyata membantu ya gitu. Ternyata ketika kita merasa pegel-pegel gitu, terus kita cobain alatnya, oh ternyata membantu. Atau misalnya ketika kita coba, aku nggak apa namanya, nggak mengurangi sakitnya sama sekali ya gitu. Jadi memang kalau yang seperti itu biasanya mereka akan mempersilahkan untuk mencoba atau misalnya testing dulu gitu sebelum kita memutuskan mau beli atau tidak gitu. Tapi mungkin ada beberapa juga mungkin yang tidak bisa ya Bapak Ibu ya untuk kita lakukan tester. Contohnya kalau tadi parfum itu juga kita juga bisa mencoba juga gitu. Makanan itu juga kita biasanya juga diberikan testernya gitu. Oke Bu. Ada yang nanya itu di chat. Apakah konsep AIDA dapat Bu. Coba saya peluang closing? Oke, ini panjang ya Bu chatnya. Saya baca sebentar, saya baca dulu. Dari Rangga Saputra. Pertanyaannya dari Bu siapa Rangga ya? Rangga Saputra. Apakah konsep AIDA dapat meningkatkan closing sale? Saputra. Oke, bentar Bu. Kayak lagu dangdut ya Bu, AIDA ya Bu. Apa itu AIDA? Mungkin saya miss dari tadi. AIDA. Konsep AIDA dapat meningkatkan peluang closing selling. Halo? Halo? Silakan Bu Cindy, ya. Ya, bisa kedengaran Pak suara saya? Tadi kayaknya ke-mute ya Pak? Iya, ke-mute. Sekarang udah oke Bu. Ya. Oke, udah. Oke. Ya. Kalau di sini sebetulnya memang saya nggak masukin ya Pak model AIDA itu gitu. Jadi kalau AIDA itu sendiri di situ adalah attention atau awareness, lalu ada interest of the customer, desire dan juga action. Tapi sebenarnya kurang lebih ini sama. Ini jadi kayak tahapan si calon konsumen kita itu mau beli atau enggak sebetulnya gitu dengan atau jasa yang kita tawarin. Nah kalau misalnya di sini ada yang pertama adalah attention atau awareness. Jadi di sini ketika kita menawarkan produk itu sebenarnya kita bisa lihat tadi attention atau awareness dari si calon konsumen kita. Sebenarnya mereka itu udah aware atau sudah tahu belum sih dengan produk kita gitu ya. Kalau misalnya akan lebih mudah kan mereka sebetulnya tahu di brand kita ini dengan si produk kita. Tapi yang sulit ketika mereka nggak tahu sama sekali gitu dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, yang tadi juga saya sudah bilang kalau misalnya memang mereka belum tahu sama sekali, yaitu berarti kita harus bekerja 2 kali lebih berat gitu ya untuk pertama ya pasti ya menginformasikan ke mereka dulu bahwa produk atau jasa kita ini apa sih gitu ya, fungsinya itu juga apa buat mereka, ini sebenarnya mereka butuh atau tidak gitu. Nah, lalu ada interest of the customer. Nah, kalau misalnya di sini setelah attention, jadi ini sebenarnya seperti tahapan dari si konsumen ini pertamanya ini mereka aware atau tidak dengan produk. Lalu setelah misalnya mereka sudah aware, ada lagi kita naik namanya interest. Jadi mereka sudah mulai tertarik dengan produk kita gitu ya. Tapi baru tertarik ya Bapak Ibu, belum beli gitu. Jadi baru oke, ini kayaknya misalnya kita pergi jalan-jalan gitu ya. Terus ada keluar misalnya iPhone baru gitu. Nah sebenarnya tadinya kita sebenarnya nggak mau beli, cuman kita rasa kayaknya handphone udah mulai ini yang ngelek gitu, atau misalnya kayaknya udah susah udah berat banget ini memorinya, kayak butuh memori yang lebih besar misalnya. Terus pertamanya
memang kita sebenarnya sudah tahu nih produk ini gitu. Kita sudah aware dengan si iPhone 11 Pro misalnya yang baru keluar ya Bapak Ibu. Kita sudah aware dengan produk iPhone ini. Lalu setelah kita lihat misalnya kita masuk ke Apple, terus ketika kita pegang gitu ya, kita udah pegang si produknya ini. Sepertinya kok saya tertarik ya dengan si produk iPhone Pro, 11 Pro ini gitu ya. Kayaknya kok canggih banget gitu. Nah, dari situ naik lagi Bapak Ibu tahapannya, yaitu desire. Ada keinginan. Setelah kita tertarik, lalu ada keinginan. Kayaknya kalau saya beli ini oke juga nih gitu ya. Kayaknya menunjang pekerjaan saya juga nih gitu. Jadi di situ kita sudah mulai punya punya apa naik satu tingkat di atas si interest itu. Kita sudah mulai tercipta keinginan gitu. Keinginan kayaknya saya mau nih beli ini nih gitu. Nah, apalagi ketika ditambah misalnya biasanya kan di situ ada apa namanya si sales personnya ya Bapak Ibu ya. Ketika kita mau tanya-tanya biasanya mereka akan bantu menjawab gitu. Apalagi ketika mereka menjelaskan produknya, lalu fungsinya, terus apa namanya manfaatnya juga gitu. Terus kelebihan-kelebihannya. Nah, lalu nanti yang terakhir itu adalah action. Action ini ketika tadi 3 hal itu sudah terpenuhi, di mana awareness kita sudah aware sama produk, kita sudah naik ke satu tingkat lagi interest, kita juga interest sama produknya, lalu habis itu ke desire, kita sudah ada keinginan, muncul keinginan untuk membeli si produk, yang terakhir adalah action. Nah, action ini si calon konsumen sudah memutuskan bahwa mereka akan membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh si penjual. Begitu. Gitu Pak Rangga, cukup jelas nggak Pak Rangga? Halo Pak Rangga. Ya Pak. Ya, halo Bu Cindy. Iya, Pak.